Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi tengah mengejar 4 terduga pelaku pembunuh di Jalan Pidada Denpasar yang melarikan diri keluar Bali. Berwisata menikmati keindahan pantai Gunung Payung yang terletak di Desa Kutu Badung. Seorang penjaga pintu air di Denpasar tewas tenggelam mewarnai rangkuman peristiwa sepekan minggu ini. Polresta Denpasar mengungkap kasus pembunuhan seorang pria di Jalan Pidada hari Minggu lalu. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengidentifikasi terduga pelaku pembunuh. Dari penyelidikan terungkap, ada 4 terduga pelaku yang membunuh korban Japerida asal Sumba. Polisi kini tengah mengejar 4 terduga pelaku yang melarikan diri keluar Bali. Kita sudah mengantongi 4 nama, dan 4 nama pelaku ini itu kita sudah kejar. Ada yang kita kejar ke luar pulau semuanya. Kemudian saksi-saksi sudah kami periksa semuanya. Sudah disampaikan kemarin Pak Wakapolres bahwa ada beberapa saksi sudah kita terima, saksi kunci juga sudah. Untuk motifnya mereka ada perselisihan di antara mereka sendiri. Berapa orang sudah ditangkap? Ini sudah dalam pengejaran. Ada 4 pelaku pembunuhan. Warga Jalan Pidada Ubung hari Minggu lalu dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria di selokan. Polisi menemukan sejumlah luka di tubuh korban dan beberapa batang kayu di dekatnya. Siap. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Direktorat Polairut Polda Bali menangkap 2 tersangka penyelewengan solar bersubsidi untuk nelayan. Polisi menyita 11 ton lebih solar bersubsidi dan 1 truk. Pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan polisi terhadap truk yang membeli solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar nelayan Pengambengan. Solar yang seharusnya dijual ke nelayan justru dijual ke pemilik kapal berukuran besar yang menggunakan BBM non-subsidi. Proses penyelidikan terkait dengan itu, yang jelas kalau rekomendasi dari perikanan itu udah biasa seperti itu. Jadi kalau untuk kapal-kapal yang BT-nya kecil, memang dia mendapatkan rekomendasi. Dan dia juga punya hak untuk mendapatkan BBM yang bersubsidi. Cuman masalahnya itu disalahgunakan. Harusnya langsung diberikan kepada kapal-kapal yang BT-nya kecil, faktanya dia tampung dulu. Ditimbun dulu di gudangnya supaya dengan banyak nanti akan dipakai sendiri dengan kapal-kapal mereka yang 30 GP ke atas. Itu kan harus menggunakan BBM yang non-subsidi. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan di Polairut Polda Bali. Mereka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tentang minyak bumi dan gas dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Tim liputan melaporkan dari Denpasar. Terus masukin ke propos tuh. Dugaan pencucian uang diungkapkan mantan Kepala LPD Desa Serangan, Wayan Jendra, Selasa lalu. Wayan membeberkan dugaan pencucian uang yang dilakukan seorang karyawan tata usaha LPD Serangan. Karyawan tersebut diduga membagikan bonus tahunan kepada sejumlah kolektor tanpa persetujuannya sebagai kepala LPD. Karena Om J dengar itu dibagikan kepada kolektor-kolektor. Ya, nah tadi
rumpian atau obrolan daripada kolektor-kolektor. Nah itu dia dikasih dana atau uang BT. Ternyata BT itu bunga tabungan. Kaget bener. Bunga tabungan adalah hak masyarakat, bukan dibagi-bagikan untuk seperti itu. Kasus dugaan korupsi LPD Serangan yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah ini masih bergulir di Kejaksaan Negeri Denpasar. Jaksa telah memeriksa belasan saksi dan sudah dilakukan audit internal. Kejari Denpasar hingga kini belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.